Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lawati dengan NIM 08041182227060. Di mana di sini saya akan mempresentasikan tugas metabolisme tumbuhan, yaitu antibakterial activities of sirih merah atau Pipersolatum leaf extract, di mana MK ini diampu oleh Bapak Dr. Andes Juswaldi MSI. Ada anggota kelompok kami sebagai berikut. Sirih merah atau Pipersolatum itu adalah tanaman herbal yang telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional di Indonesia, terutama dalam upacara adat dan pengobatan alami, di mana tanaman sirih merah ini diketahui mengandung senyawa bioaktif seperti flavonoid, alkaloid, tanin, polifenol, dan minyak astiri, di mana senyawa ini juga memiliki potensi sebagai antioksidan, antidiabetes, anti kanker, dan antibakteri. Namun, potensi sirih merah ini sebagai agen antibakteri itu masih belum banyak diteliti secara mendalam, sehingga penggunaan antibiotik sintetis ini sering menimbulkan kekhawatiran akan efek samping dan resistensi bakteri. Jadi diperlukan alternatif lain yang lebih aman. Oleh karena itu, penelitian dilakukan untuk mengeksplorasi potensi antibakteri dari ekstrak daun sirih merah terhadap bakteri gram positif dan gram negatif. Adapun kandungan senyawa metabolit sekunder pada sirih merah, di mana daun sirih merah atau Pipersolatum ini diketahui mengandung beragam metabolit sekunder yang dapat memberikan kontribusi terhadap aktivitas biologisnya. Menurut studi oleh Siswina et al., keberadaan senyawa alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, steroid, serta terpenoid itu berperan dalam aktivitas antibakteri, antioksidan, dan antiinflamasi. Selain itu, kelompok senyawa umum tersebut dilakukan penelitian isolasi lebih lanjut, yaitu menemukan senyawa spesifik seperti piperscroside A dan B, dan termasuk fenolik glikosida, serta megastigmane glucoside isomer yang tergolong norisoprenanoid, yang dimana penelitian ini dilakukan oleh Lee et al. Pada tahun 2019. Sehingga kehadiran fenolik amida, flavonoid, glucosida, dan neolik dan itu turut menegaskan bahwa sirih merah ini merupakan sumber potensial senyawa bioaktif dengan keberagaman struktur yang sangat tinggi. Adapun tujuan penelitian itu ada 3, di mana yang pertama itu mendapatkan informasi mengenai aktivitas antibakteri ekstrak daun sirih merah terhadap 4 jenis bakteri, yaitu Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, E. coli, Pseudomonas aeruginosa. Yang kedua itu menganalisis kandungan fitokimia dari ekstrak daun sirih merah. Yang ketiga itu membandingkan dua metode ekstraksi, yaitu metode maserasi dan reflux dalam rendaman dan efektivitas ekstraknya tersebut. Untuk metode penelitian itu, untuk pembuatan media itu menggunakan dua media, yaitu peptone yeast glukosa dan NB itu untuk peranjaan bakteri. Untuk ekstraksi itu yaitu metode maserasi dan reflux, sedangkan untuk uji fitokimia itu ada untuk pengujian alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, steroid, dan terpenoid. Untuk aktivitas bakteri itu kan ada 4 tadi, di mana untuk bakteri gram positif itu ada Staphylococcus aureus, Bacillus dan Bacillus subtilis, sedangkan untuk bakteri gram negatif itu ada Escherichia coli dan Pseudomonas aeruginosa. Adapun metode penelitian itu, untuk metode penelitian ekstraksi atau dibagi menjadi 2 tadi kan, yaitu untuk maserasi itu caranya itu daun segar sebanyak 50 gram itu direndam dalam 250 ml etanol 30%. Selanjutnya digoyang dengan shaker pada suhu ruang selama 24 jam. Nah, selanjutnya hasil itu disaring dan dikumpulkan. Selanjutnya dilakukan proses maserasi, diulang hingga menjadi pelarutnya itu menjadi jernih. Sehingga filtrat yang terkumpul itu akan diuapkan dengan rotary evaporator pada suhu di bawah 60 derajat Celcius. Selanjutnya dilakukan destilasi uap untuk memisahkan fraksi volatil dan non-volatilnya. Untuk metode reflux itu, serbuk daun sebanyak 20 gram itu direflux dengan 100 ml etanol 30% pada suhu 60 sampai 70 derajat Celcius, di mana hasilnya itu disaring dan
diuapkan dengan rotary evaporator pada suhu 40 derajat Celcius dengan tekanan 60 mmHg sehingga diperoleh ekstrak etanolnya. Untuk analisis fitokimia itu, untuk uji akonoid itu menggunakan fraksi Dragendorf, Mayer, dan Wagner, di mana jika endapan berwarna merah, jingga putih atau coklat itu menunjukkan hasil positif. Sedangkan untuk uji flavonoid itu dilakukan dengan menambahkan metanol sebanyak 30% yang dipanaskan, kemudian dimasukkan H2SO4. Jika warnanya merah itu menandakan adanya flavonoid. Sedangkan untuk uji tanin itu menambahkan FeCl3 pada filtrat rebusan ekstrak. Apabila warna biru tua atau hijau kehitaman itu menunjukkan adanya tanin. Sedangkan untuk uji saponin itu memanaskan ekstrak dalam air lalu dikocok hingga terbentuk busa stabil kurang lebih 1 cm selama 15 menit. Jika ada terbentuknya busa berarti positif mengandung saponin. Untuk uji steroid dan terpenoid itu dilakukan dengan fraksi Lieberman-Borskat itu apabila warna hijau atau biru itu menunjukkan adanya steroid, sedangkan apabila warna merah atau ungu itu menunjukkan adanya triterpenoid. Untuk hasil dan pembahasan dari tabel itu, metode ekstraksi, maserasi, dan ekstrak level itu menggunakan pelarut etanol 30% pada sirih meta. Untuk hasilnya itu, pada metode maserasi itu bobot ekstraknya itu lebih pekat, di mana dengan nilai rendaman yang dihasilkan itu lebih besar pada metode reflux. Untuk kandungan senyawa fitokimia ekstrak daun sirih merah ini terbukti mengandung alkaloid, strontiol, dan tanin, baik pada ekstraksi hasil maserasi maupun pada reflux. Sedangkan pada senyawa flavonoid, saponin, dan triterpenoid itu menunjukkan hasilnya negatif atau tidak ditemukan. Adapun untuk uji aktivitas antibakteri ekstrak daun sirih merah terhadap 4 bakteri uji tadi, di mana ekstrak daun sirih merah itu menghasilkan aktivitas yang lebih rendah dibandingkan ekstrak secara reflux. Terlihat dari zona hamba yang terbentuk pada bakteri Bacillus subtilis itu, akan tetapi ekstrak secara reflux itu tidak memiliki aktivitas penghambatan terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa seperti yang dimiliki oleh ekstrak secara maserasi, di mana hal ini didugakan adanya mekanisme yang spesifik dari bakteri gram negatif dan gram positif dalam menghadapi kondisi tekanan serta dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sehingga setiap konsentrasi itu juga memberikan aktivitas yang berbeda-beda pula. Berdasarkan tabel 3 titik di samping, menunjukkan bahwa aktivitas terbesar diperoleh dari konsentrasi ekstrak 10 mg per mili, meskipun aktivitas itu masih dikatakan lemah, yaitu di bawah 55 mm. Untuk kelebihan dan kekurangan penelitian ini, kami menyimpulkan untuk kelebihan itu, penelitian ini menggunakan dua metode ekstraksi, yaitu maserasi dan reflux, di mana hasil itu bisa dibandingkan dengan efektivitasnya. Sedangkan untuk uji fitokimia itu cukup lengkap, seperti uji alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, steroid, dan terpenoid. Untuk yang ketiga itu menggunakan kontrol positif, di mana kontrol positif itu menggunakan ampicillin sehingga hasil itu bisa dibandingkan dengan antibiotik standar. Yang keempat itu menguji bakteri gram positif dan negatif, bukan hanya satu bakteri gram positif maupun hanya negatif saja, sehingga memberi gambaran spektrum aktivitas antibakteri. Tetapi penelitian ini juga memiliki kekurangan, di mana aktivitas antibakteri yang ditemukan itu masih lemah, di mana dengan zona hambat itu masih kurang dari 5 mm. Selanjutnya itu tidak semua bakteri itu terhambat, seperti Staphylococcus aureus dan E. coli itu tidak ada efeknya. Selanjutnya itu penelitian hanya dilakukan uji kualitatif, yaitu zona hambat, belum adanya uji MIC atau uji toksisitasnya. Selanjutnya itu jenis pelarutnya itu masih terbatas, hanya menggunakan satu pelarut, yaitu etanol 30%, sehingga kemungkinan senyawa bioaktif lain itu belum terekstrak secara maksimal.
Yang keempat itu yang terakhir itu tidak ada analisis kuantitatif terhadap kadar senyawa aktif. Adapun kesimpulannya dapat saya sampaikan di mana analisis fitokimia itu menunjukkan bahwa ekstrak daun sirih merah atau piperstiratum itu mengandung senyawa alkaloid, tannin, steroid, sementara untuk flavonoid, saponin, dan terpenoid itu tidak ada atau tidak terdeteksi. Sehingga uji aktivitas antibakteri itu memperlihatkan bahwa ekstrak daun sirih merah mampu menghambat pertumbuhan bakteri Bacillus subtilis baik pada ekstrak hasil maserasi maupun reflux. Sedangkan untuk bakteri Pseudomonas aeruginosa itu pada ekstrak hasil maserasi. Namun demikian, ekstrak itu tidak menunjukkan efektivitas terhadap Staphylococcus aureus maupun Escherichia coli. Untuk zona hambat yang terbesar itu dicapai pada konsentrasi 100 mg per mili, tetapi aktivitasnya itu masih dikategorikan lemah di mana hasilnya itu masih 5 mm. Sebagai pembandingnya itu, ampicillin yang digunakan itu sebagai kontraproduktif itu menunjukkan adanya aktivitas antibakteri terhadap semua bakteri uji meskipun hasilnya itu menghasilkan zona hambat yang relatif yang masih kecil atau tidak sesuai standar. Untuk referensi yang kami pakai itu adalah jurnal dari Puspita et al. Pada tahun 2018 yang berjudul Antibacterial Activity of Sirih Merah atau Piperstiratum with Extract dengan volume 5/3 halaman 1-10. Sekian presentasi dan video yang dapat saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.